setelah kepung pemukiman warga di Kelurahan Guntung Manggis. 600 rumah di Salamba Baris terdampak kekeringan. Akibat remblong, truk roda 10 tabrak 3 bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Saudara, Kalimantan Selatan hari ini hadir menjumpai Anda di edisi Sabtu 25 Juli 2026. Selain 3 berita utama tadi, serangkaian informasi menarik juga akan kami hadirkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bersama saya Nita Aprilia, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Informasi pertama hari ini, saudara, musibah kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meningkat di Banjarbaru. Di Kelurahan Guntung Manggis, 3 titik karhutla berskala besar terkonfirmasi bahkan sempat mengepung permukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus melanda kota Banjarbaru. Di Kelurahan Guntung Manggis tercatat 3 titik karhutla berskala besar terjadi. Titik pertama terjadi di sekitaran AKR Trikora hingga menyebabkan 1 gudang penyimpanan oli bekas terbakar. Titik kedua dekat pemakaman Guntung Harapan. Titik ketiga yang terparah terjadi di RT 24. Karhutla mengepung sejumlah bangunan rumah milik warga. Salah seorang warga RT 24 Guntung Manggis, Marlina, mengaku rumahnya sempat dikepung kobaran api. Berkat kesiapan petugas di lapangan, rumahnya selamat hingga api benar-benar jauh dari rumahnya. Tadi kan sebelum tulak Babsi tadi itu masih jauh, api itu masih di seberang sana. Habis turun tulak kayak ada buanan pemadam kan helikopter, jadi kira ini aman, nah rumah orang tinggalkan. Tulak kayak tadi Babsi kayak tulak Babsi itu ada kawan nelpon. Ya kawan dia rumah ikam jadi kelilingnya api, tabulik kayak rusak cuma di belakang pemadam tadi masuk. Jangan masuk aja bahaya aja rumah sudah dikelilingi api, ya cuman insya Allah aman aja kayak itu. Makanya mati saya aja jual itu. Tadi terbakar rumah Allah kan syukur benar pemadam nakas memang anunya kan. Ya Allah, ada gitu. Saya kira ada karena rumah pian lah, pemadamnya kan tadi. Nggih. Buana pemadam tadi menunggu ya kan di sini orang kadada. Jadi buana kita masa 5 meter kan 10 meter lagi tuh jaraknya karena rumah ulun di belakang tuh habis sudah. Cakat itu pengen diam di mana ulun. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Lurah Guntung Manggis, Raja Nur Yahya Lukmana mengatakan, dalam penanganan 3 titik api berskala besar ini, pihaknya langsung membagi tugas baik dari pemadam swasta, UPT Damkar hingga BPBD Banjarbaru agar titik api tidak meluas lagi. Untuk saat ini yang terlapor dan terkonfirmasi itu ada 3 titik spot api besar. Pertama di wilayah Jalan Trikora yang ada di samping AKR. Kemudian yang kedua ada di RT 24 ini dekat dengan Pondok Al Rasid. Kemudian yang ketiga infonya kami dapat ada di wilayah Guntung Harapan dekat dengan sekolah rakyat. Dan masing-masing dari wilayah tersebut telah mendapatkan penanganan dari rekan-rekan aparat terkait. Ya, kita tidak hanya dari kawan-kawan dari aparat ya dan instansi terkait, juga warga masyarakat juga membantu terkait dengan penanganan di lapangan. Warga diimbau agar tetap waspada terhadap potensi timbulnya penyakit ISPA akibat kabut asap. Selain itu, warga dilarang keras membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu percikan api. Saudara, salah satu sumber air baku PDAM di Kecamatan Salamba Baris mengalami kekeringan. Kondisi ini membuat 600 rumah lebih tidak dapat teraliri air bersih selama 4 hari terakhir. Tidak adanya hujan di Kabupaten Tapin selama 1 bulan terakhir ini membuat salah satu sumber air baku PDAM Tapin kekeringan. Kondisi ini membuat 600 lebih pelanggan PDAM Tapin di Kecamatan Salamba Baris tidak dapat layanan air bersih. Tidak hanya itu, sumber air tersebut juga menjadi satu-satunya sumber air yang dapat dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itu setiap harinya PDAM Kabupaten Tapin mengirimkan 3 tangki air bersih untuk warga di 4 desa Kecamatan Salamba Baris.
Manajer Perencanaan dan Pengawasan PDAM Tapin, Andi Rangga mengatakan, saat ini pihaknya berupaya untuk mengambil air baku dari tempat lain untuk mengaliri air di Kecamatan Salamba Baris. Untuk kekeringan kita yang parah benar itu di Kecamatan Salamba Baris. Nah itu hampir kita kada bisa operasional lagi dalam 3 hari terakhir ini. Cuman untuk tindakan dari kami itu ada kita menyiapkan air tangki untuk masyarakat sana. Kalau di Kabupaten Tapin keseluruhan itu sekitar 600 SR kurang lebih. Yang terdampaknya lah. Ya. Itu mati total atau gimana itu? Untuk yang 3 hari ini mati total. Nah makanya kita ada pengiriman air tangki. Masyarakat sendiri dihimbau agar dapat melakukan penghematan air karena beberapa sumber air baku di Kabupaten Tapin mengalami penurunan debit. Saudara, 3 rumah roboh di Komplek Fadilah 5 Desa Belayung Baru, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. 1 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 6 korban mengalami luka-luka. Warga Komplek Fadilah 5 Desa Belayung Baru, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dikejutkan dengan kejadian rumah roboh di komplek mereka pada Sabtu 25 Juli sekitar pukul 14 WITA. Terdapat 3 buah rumah roboh dalam peristiwa ini. Bermula dari salah satu rumah mengalami roboh hingga menimpa rumah di sebelahnya. Fatia, salah satu korban, mengaku tidak ada tanda-tanda rumah akan roboh karena kondisi rumah sebelumnya tidak mengalami kerusakan. Oh, lagi masak. Itu di bawah. Dari situ kayak bunyi jaga itu tegana satu mat itu kan goyang pulang lo kena pulang di wadah pulang. Kalau katakan biasa-biasa tuh biasa aja kok itu kan perumahan biasa tuh cuman ada terlalu banar itu nah biasa aja. Cumannya lebih parah itu ya tadi ambruk sudah kalau itu nah. Ada yang ada separah yang ambruk itu. Sementara warga lain, Irfan mengaku mendengar suara gemuruh sebelum ia mengetahui bahwa ada rumah roboh. Tadi tuh ulun mendengar suara gitu nah, kayak ulun kira itu suara orang muruk kah atau apa gitu nah. Hanya pas keluar sampai sini tadi itu nah, rumah rabas kalinya, rabasnya tuh kesini gini nah, murutan, hasilnya stop sini sudah lah. Kali ini kena lagi, udah kayak tegana itu nah, itu karena getarannya mungkin. Lalu ini yang kena juga rabas yang ketiganya nih. Menurut 3 buah rumah kena, tapi 7-nya nah mas, belum kan 10 kurangnya padahal tuh. Menurut tuh bagus aja bang sebetulnya, tapi tahu kenapa kan bisa tuh ada keberatan atau apa gitu nah, nggak tahu juga bang. Untuk bunyi itu langsung bunyi kayak bunyi mendagui itu nong. Oh itulah. Jadi berataan yang di sini nih keluaran. Nah, dikira rata, gebur. Sekalinya rumah rubuh mah. Ada berapa rumah yang ada 3 rumah mah yang rubuh. Untuk korban kira-kira ada berapa orang? Untuk korban di satu rumah ada 6 orang, ada 3 orang. Untuk di seberang tuh mungkin ada 2 orang atau 3 orang juga mah. Kondisi korban bagaimana? Untuk yang di kondisi korban tuh ada yang tak sadarkan diri mah. Lawan luka berat lah anggapannya. Insiden rumah roboh ini menyebabkan sedikitnya 6 korban luka dan 1 orang meninggal dunia. Untuk pengembangan penyelidikan, pihak kepolisian sudah memasang garis polisi. Akibat kejadian ini, para korban berharap kebijaksanaan pengembang perumahan dalam membantu pemulihan rumah mereka. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Diduga remblong truk roda 10 tabrak 3 bangunan warga di lampu merah Mister Cokrokusumo, Sungai Besar, Banjarbaru. Kepolisian pastikan tak ada korban jiwa. Sopir dan truk diamankan sementara di Mapolres Banjarbaru. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Banjarbaru. 1 unit truk beroda 10 meluncur tak terkendali dan menabrak 3 bangunan milik warga di kawasan lampu merah Jalan Trikora, Mister Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru. Insiden ini diduga kuat dipicu oleh kegagalan sistem pengereman atau remblong pada truk saat mendekati persimpangan lampu merah. Akibatnya kendaraan berat ini hilang kendali dan langsung menyeruduk bangunan di pinggir jalan. Salah seorang penjaga warung makan, Enda, mengatakan saat berada di bagian depan warung, ia mendengar suara benturan keras dari arah bagian dapur.
Saat diperiksa, truk sudah dalam kondisi menembus dinding dan reruntuhannya mengenai mobil pemilik warung. Lagi duduk di situ. Ada suara apa sih? Ada suara. Suaranya tuh kayak apa itu ya? Kayak kencang benar suaranya kena. Enggak ada. Pas udah kelar semua. Kerjaanku udah kelar semua. Kaget nggak Pak tadi karena kaget banget. Suaranya kayak hentaman kayak gitu Pak dong. Iya, hentaman deras gitu kan. Tadi ada pelanggan berapa orang, 2 orang Pak tadi itu. Sementara Kasat Lantas Polres Banjarbaru AKP Tio Septian Dewi Cahyo mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan sopir, penyebab kecelakaan ini karena sistem pengereman truk yang tidak berfungsi maksimal. Saat kejadian tidak ada korban jiwa. Untuk dugaan sementara kita dari permintaan keterangan saksi dan pengemudi juga dugaannya ada masalah pada mekanisme pengereman. Tapi ini masih kita dalami lebih lanjut, kita sedang tangani dan kita tunggu untuk evakuasi segera. Intinya kalau dari kami Mbak, yang pertama kita lakukan penyelidikan, sudah kita amankan ke TKP-nya, kita periksa atau minta keterangan dari saksi-saksi, setelah itu kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Adapun untuk kelaikan jalan truk akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh pasca evakuasi truk. Pihak kepolisian mengimbau sopir angkutan agar terus melakukan pemeriksaan terhadap truknya yang mencakup kelayakan sistem rem, lampu, ban hingga klakson agar menjamin keselamatan berlalu lintas di jalan raya saat bekerja. Saudara, 38 korban yang gagal berangkat umroh resmi melaporkan pengelola travel Hijaz Safar ke Polres Hulu Sungai Tengah. Dalam laporan ini, pelapor serahkan 12 lembar bukti transfer barang bukti. Polemik 41 jemaah calon umroh yang gagal berangkat umroh memasuki babak baru. 38 korban yang diwakili FZ resmi melaporkan pengelola travel Hijaz Safar ke Polres Hulu Sungai Tengah. Kasih Humas Polres Hulu Sungai Tengah Ibda Rusman Taufik membenarkan adanya laporan terjadinya tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dengan barang bukti 12 lembar bukti transfer. Ia menjelaskan laporan ini langsung diproses dalam tahap pendalaman dan pelaku masih dalam penyelidikan. Memang benar Polres ST telah menerima laporan terjadinya tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Untuk pelapor sementara diwakilkan kepada saudari inisial FZ. Beliau memang sebagai perwakilan dari 38 korban, jadi beliau langsung mendatangi Polres ST dan melaporkan kejadian tersebut. Pelapor telah menyerahkan barang bukti 12 lembar bukti transfer. Berdasarkan informasi yang dihimpun TVRI, total kerugian dalam kasus ini mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Di samping itu, untuk mediasi sudah dilakukan, namun antara pihak agen, travel, dan para korban masih tidak ada kesepakatan. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kemana-mana karena usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait realisasi target 1.100 hektar kelapa dalam. Sesaat lagi. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan pengembangan komoditas kelapa dalam yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan petani. Kunjungan diterima Ketua Tim Kerja Agus Rosyid Wasingun. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga penguatan hilirisasi komoditas kelapa dalam.
Dalam diskusi, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Suripno Sumas menyampaikan, pada tahun 2026, Kalimantan Selatan telah ditargetkan melakukan penanaman kelapa dalam seluas 1.100 hektar yang terbagi di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Barito Kuala 600 hektar dan Kabupaten Tanah Bumbu 500 hektar. Namun demikian, upaya pencapaian target masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, terutama dukungan subsidi dari pemerintah pusat yang dinilai belum memadai. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Haji Jahrian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah. Ia mendorong sinergi antara Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan agar kawasan daerah aliran sungai dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai alternatif lahan. Oleh karena itu, hari ini kami melakukan diskusi untuk bagaimana sekiranya anggaran itu bisa ditambah sehingga pekerjaan 1.100 hektar itu dapat direalisasi. Kenyataannya dana itu tidak mungkin lagi dilakukan revisi. Nah, oleh karena itu tadi hasil diskusi bahwa dana itu adalah dana yang sudah baku, tetapi kelompok tani masih memungkinkan untuk bisa melakukan sharing baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, baik itu Batola maupun Tanah Bumbu. Tetapi bisa juga dilakukan dengan cara nanti menggunakan dana CSR yang ada di para pengusaha tambang, pengusaha besar yang memiliki dana CSR. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap berkomitmen dan mengharapkan target penanaman 1.100 hektar di Kalimantan Selatan dapat terrealisasi pada tahun 2026. Hal ini merupakan bagian dari upaya penguatan sektor perkebunan nasional sekaligus peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di daerah melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut mengemuka saat konsultasi Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Habib Hamid Bahashim membahas 2 isu utama, yakni percepatan legalitas aset milik pemerintah daerah serta penanganan berbagai sengketa pertanahan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat di Kalimantan Selatan. Habib Hamid mengatakan Komisi 1 menerima banyak aspirasi dan laporan masyarakat terkait sengketa lahan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Di sisi lain, masih terdapat aset pemerintah daerah yang memerlukan percepatan kepastian hukum melalui proses sertifikasi dan penataan administrasi pertanahan. Dalam diskusi bersama ATR BPN Pusat, muncul usulan pembentukan tim terpadu yang nantinya bekerja secara lintas sektor untuk mempercepat legalitas aset pemerintah, sekaligus membantu penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berkembang di masyarakat. Tim terpadu tersebut direncanakan melibatkan unsur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ATR BPN, Kejaksaan, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Keberadaan tim akan diperkuat melalui surat keputusan SK Gubernur sehingga memiliki dasar koordinasi yang jelas dalam menjalankan tugas. Izin tujuan dari kunjungan Komisi 1 hari ini ke BPN dalam rangka apa? Ya, kami dari Komisi 1 baik pimpinan maupun anggota berkenan kemarin pada hari ini menyampaikan unek-unek kita permasalahan yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya berkenaan dengan sengketa lahan atau tanah dengan kantor kita yang sampai sekarang ini masih belum bisa terselesaikan karena masih dalam proses PK. Sementara dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan disitu telah menyampaikan untuk mengosongkan lahan. Nah, untuk itu kita perlu berkonsultasi, berdiskusi dengan BPN Pusat yang alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Pak Rizky dan juga Ibu Indri, kemudian Pak Bambang dan kawan-kawan dari Dinas BPN, dari BPN Kementerian BPN Pusat, alhamdulillah, dan kita juga didukung oleh dari Biro Hukum, kemudian Biro Umum, BPKAD dan tenaga ahli yang hadir juga dalam acara rapat kita pada hari ini.
Nah, tentu kita ingin memperoleh masukan, memperoleh dapat oleh-oleh dari kunjungan kita pada hari ini, dan alhamdulillah dari pihak BPN Kalsel juga setuju atau mengusulkan untuk terbentuknya tim terpadu yang nantinya bisa menangani masalah ini, yang nanti di dalamnya ada unsur daripada pemerintah provinsi kita sendiri, kemudian ada pihak kejaksaan, kepolisian, dan lainnya yang terkait untuk membahas masalah ini agar permasalahan-permasalahan pertanahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, apalagi permasalahan ini terjadinya adanya di ibu kota provinsi kita di Banjarbaru. Dari beberapa masukan itu tadi, kawan-kawan sepakat terus mendukung, ya, dan Komisi 1 terus mendukung ini, terus mengawasi proses ini agar lahan pertanahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan khususnya di Banjarbaru, karena ada yang di ibu kota, ada apalagi lebih khusus lagi kantor DPRD kita yang masih belum selesai. Nah, seperti itu. Kedatangan Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan disambut pejabat eselon 4 bidang Humas, Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan PSKP ATR BPN, Rizky. Saudara, Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan bersama Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Muhammad Alpiar Rahman mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap program rumah layak huni bagi masyarakat. DPRD juga mendorong terjalinnya kolaborasi yang lebih kuat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Aspirasi disampaikan saat konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Ditjen KP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Republik Indonesia. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman sekaligus pelaksana harian Ditjen KP, Anggoro Putra menyampaikan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS untuk Kalimantan Selatan pada 2026 mencapai 3.613 unit, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berjumlah 96 unit. Alokasi tersebut terdiri atas 2.312 unit di wilayah perdesaan, 710 unit perkotaan, dan 591 unit kawasan pesisir. Alpia mengatakan DPRD mendorong terjalinnya kolaborasi yang lebih kuat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya sejumlah usulan telah disampaikan dan saat ini masih memasuki tahap verifikasi. Yang mana pada hari ini kami mengusulkan beberapa usulan, yaitu rumah tidak layak huni yang ada di Kalimantan Selatan, memohon kepada kementerian agar bisa disupport atau didukung program-program yang ada di Perkintan Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu saja kedatangan kami ke sini menginginkan supaya ada kolaborasi dari Kementerian Pemukiman di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah tadi juga usulan ternyata sudah banyak, sudah masih tahap verifikasi. Mudah-mudahan nanti bantuan yang turun dari pusat ke Kalimantan Selatan bisa diakomodir semuanya usulan dari kawan-kawan tadi. Selain memaparkan alokasi BSPS, kementerian juga menjelaskan progres pelaksanaan program tahun 2026 beserta tahapan verifikasi calon penerima bantuan. DPRD Kalimantan Selatan berharap seluruh proses berjalan lancar sehingga masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni di Kalimantan Selatan dapat segera menerima manfaat program pemerintah pusat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. 5 jurusan baru akan hadir pada program pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Hal ini disampaikan pada perhelatan peringatan Milad ke-30 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin bersamaan dengan launching pembangunan gedung Fakultas Kedokteran dan gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Peringatan Milad ke-30 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ditandai dengan launching pembangunan gedung Fakultas Kedokteran dan gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, Rektor UMD Profesor Kutsaifah Dimyati menjelaskan pembukaan 4 jurusan baru, yakni jurusan Manajemen, PGSD, Komunikasi, dan Hukum. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin juga menambahkan jurusan Vokasi Bahasa Inggris. Kami memperoleh 4 program studi baru yang ini merupakan penyatuan dari Akademi Bahasa Asing Cipta Niaga dari Lampung.
Ada 4 program studi baru. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah PSD, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat adalah ilmu hukum. Tapi ada satu bonus bagi sekalian, yaitu kami diberi oleh Kementerian D3 ya, Saintek itu ada satu program studi D3 Diploma Bahasa Inggris. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, yang hadir dalam peringatan Milad ke-30 UMB, mengapresiasi perjalanan panjang UMB. Ia mengharapkan UMB dan Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas dan memperkuat kompetisi dalam dunia pendidikan. Universitas ini, bagaimana perguruan tinggi Muhammadiyah, Aisyah yang lain di seluruh Indonesia dari 165 itu harus selalu mau berkompetisi. Karena eranya sekarang memang kompetisi di tingkat global, nasional, dan semangat kompetisi itu semangat untuk selalu di depan dan selalu menghasilkan yang terbaik apapun. Pertama didirikan pada 1996 sebagai Akademi Keperawatan Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin telah berusia 30 tahun. Dengan terus menargetkan pembangunan pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan Indonesia. Berbekal semangat pengabdian dan ingin berbagi manfaat, para alumni Universitas Airlangga menggelar IKA Unair Kalsel Great Expo 2026. Pada kegiatan ini, selama 3 hari, masyarakat bisa menikmati berbagai layanan gratis. Pengabdian masyarakat bukan sepadan kata tanpa makna. Mengabdi adalah tentang bagaimana ilmu dan profesi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Semangat inilah yang diusung IKA Unair Kalimantan Selatan Great Expo 2026 yang digelar di kawasan Siring Menara Pandang Jalan Pierre Tendean Banjarmasin. Lewat kegiatan ini, ragam pelayanan bisa dinikmati masyarakat secara cuma-cuma. Mulai dari pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kehamilan, pemeriksaan gigi, konsultasi psikologi, hingga konsultasi hukum, advokat, dan notariat. Tak hanya itu, layanan publik seperti kejaksaan, SIM keliling, dan Samsat juga turut hadir di sini. Selain dapat diperoleh secara gratis, seluruh pelayanan ini juga ditangani langsung oleh para alumni sesuai bidang profesi masing-masing. Sehingga masyarakat dipastikan mendapatkan pelayanan dari tenaga profesional dan kompeten. Ketua IKA Unair Kalimantan Selatan, Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnuryadi menyampaikan, Expo ini adalah bentuk wujud kontribusi dan kolaborasi bersama berbagai pihak. Sebagai wujud pengabdian para alumni Universitas Airlangga kepada masyarakat. Di sini ada bermacam-macam stand gitu yang gratis untuk periksa gigi, periksa kesehatan, periksa kehamilan. Ayo datang ke sini, kita ramaikan sekaligus kita periksa kesehatan di sini. Juga ada dari Bapenda, juga dari Samsat. Ya. Ini ada suatu bentuk dari kontribusi dari IKA Unair Kalimantan Selatan untuk pengabdian kepada masyarakat. Tak hanya pelayanan gratis, Expo ini juga diwarnai ragam kuliner, bazar, serta hiburan keluarga. Hingga akhir pekan, rangkaian acara juga diisi lomba mewarnai, fashion show, dan hafalan surat pendek. Saudara, kita ikuti perakiraan cuaca untuk Minggu 26 Juli 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Bayu Kencana dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Bayu Kencana dalam update terkait cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 26 Juli 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perkiraan angin lapisan 3000 feet, esok hari secara umum angin di wilayah Kalimantan Selatan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 21 knot. Kondisi cuaca umum di wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam, dengan suhu udara diperkirakan 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 49 hingga 99%. Selanjutnya untuk
perakiraan cuaca pada dini hari secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian pada pagi hingga menjelang siang hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sedangkan pada siang hingga sore hari secara umum cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan juga Kota Baru. Selanjutnya pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Balangan dan juga Tabalong. Kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin diperkirakan berada dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi di perairan tersebut. Selanjutnya kita beralih ke informasi tingkat intensitas api kebakaran hutan dan lahan. Untuk esok hari secara umum wilayah Kalimantan Selatan berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga api akan sangat cukup sulit untuk dikendalikan atau dipadamkan. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut serta dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dengan cara tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, PMI Kalimantan Selatan perkuat kapasitas relawan hadapi bencana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Perkuat kapasitas relawan dalam menghadapi ancaman bencana, PMI Kalimantan Selatan gelar kemah bakti di Banjarbaru. Tak hanya fokus pada kegiatan kemanusiaan rutin, PMI juga pastikan siap membantu dalam penanganan karhutla pada musim kemarau. Guna memantapkan konsolidasi serta kapasitas kebencanaan, Palang Merah Indonesia Kalimantan Selatan menggelar kemah bakti relawan Palang Merah yang diikuti anggota PMR, KSR, hingga TSR dari 12 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Selama kegiatan, para peserta mendapatkan penguatan kapasitas terkait penanggulangan bencana dan kesehatan. Ketua PMI Kalimantan Selatan Gusti Iskandar Sukma Alamsah mengatakan, selama kegiatan para relawan dibekali pelatihan khusus kebencanaan dan kesehatan dengan melibatkan instansi terkait. Selain itu, pihaknya juga menyiagakan tim khusus dalam menghadapi musim kemarau dan ancaman karhutla di Kalimantan Selatan. Dalam rangka mengkonsolidasikan mereka semua untuk memantapkan hubungan antar mereka dalam konteks pemahaman tentang kepala merah. Dan ini tentu kegiatan-kegiatan ini kan diisi oleh oleh kawan-kawan nanti baik dari BPBD, Basarnas dan hal-hal yang lain, kesehatan juga, yang memberikan penguatan kapasitas kepada anak-anak kita. Dan kita ke depannya itu PMI sudah mampu mengambil peran yang lebih aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Rizana Mirza mengatakan, kemah ini dinilai krusial sebagai ajang peningkatan kapasitas relawan untuk menghadapi tantangan kebencanaan di daerah. Kami dari jajaran pemerintah Kota Banjarbaru PMI Kota Banjarbaru juga sangat apresiasi upaya-upaya dalam rangka kemah ini Pertama mempererat silaturahmi antar pengurus atau anggota-anggota PMI Kalimantan Selatan. Dan yang lebih penting lagi tadi dalam kegiatan ini akan diberikan penguatan kapasitas bagi peserta PMI dalam rangka mungkin kebencanaan, kesehatan
seperti kita ketahui bersama, PMI ini luar biasa, bukan hanya donor darah dan sebagainya, banyak juga pertolongan pada waktu bencana kemana-mana di daerah-daerah ya. Ini tadi disampaikan oleh Ketua PMI Provinsi ya Pak Haji Gusti Iskandar ya, akan menyiapkan juga dalam upaya ikut membantu dalam rangka penanggulangan kebakaran lahan ya, kemudian kesulitan air bersih ini juga akan diupayakan. Mudah-mudahan dengan ini semakin bersinergi ya dalam rangka kita menjaga keadaan di Kalimantan Selatan mudah-mudahan lebih baik lagi. Melalui kemah bakti ini, relawan Palang Merah Indonesia se-Kalimantan Selatan diharapkan semakin solid dan sigap dalam menangani berbagai kondisi darurat kemanusiaan. Sinergi bersama pemerintah daerah juga diharapkan mampu mempercepat tanggap bencana karhutla dan kekeringan pada musim kemarau maupun bencana banjir pada musim hujan. Kita ke Kabupaten Kota Baru, Saudara. Promosikan produk UMKM lokal dan keberagaman budaya. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar pameran multi etnis, bazar, UMKM dan ekraf dalam rangkaian Festival Budaya Saijaan 2026. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar pameran multi etnis, bazar UMKM dan ekraf. Kegiatan ini berlangsung di Siring Laut Kota Baru dalam rangkaian Festival Budaya Saijaan 2026. Sebanyak 15 stand multi etnis, ekraf dan komunitas serta puluhan pelaku UMKM di Kota Baru ikut serta pada kegiatan ini. Selain itu juga ada peserta dari luar Kota Baru, yakni kantor Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Sebelumnya, pameran dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Baru, Minggu Basuki. Dalam sambutannya, ia mengatakan pameran ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk mempromosikan produk UMKM lokal serta keberagaman budaya yang ada di Kota Baru. Melalui pameran ini kita memberikan panggung seluas-luasnya bagi para pelaku UMKM lokal untuk mempromosikan produk-produk unggulan, kerajinan tangan, produk olahan hasil laut, hingga kuliner khas Kota Baru kepada masyarakat luas dan wisatawan. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Baru dan para pengunjung untuk memborong dan mencintai produk-produk lokal, hasil karya para pelaku UMKM, karena UMKM dan kreator ekonomi kreatif kita. Sementara itu berbagai produk UMKM dan karya kreatif masyarakat Kota Baru hingga kuliner viral bisa dijumpai selama pameran ini berlangsung. Selain meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang pada akhirnya berdampak terhadap perputaran ekonomi daerah. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Dari Hulu Sungai Utara, Saudara, Bupati Sahrujani resmi membuka seleksi Tilawatil Quran atau STQ tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026, sekaligus melantik Dewan Hakim yang akan bertugas menilai jalannya perlombaan. Pembukaan STQ tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 dilaksanakan di Aula Kiai Haji Idam Halid Amuntai. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hulu Sungai Utara juga secara resmi melantik Dewan Hakim yang akan menjalankan tugas penilaian secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan selama pelaksanaan musabakah. Selain Tilawatil Quran, tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari 24 hingga 26 Juli 2026. Dengan pusat kegiatan berada di Kecamatan Amuntai Tengah. Kompetisi ini mempertandingkan berbagai cabang, di antaranya seni baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, serta cabang-cabang lain sesuai ketentuan STQ tahun 2026. Tahun ini sebanyak 316 peserta dari seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara turut ambil bagian dalam ajang tersebut. Para peserta akan bersaing menampilkan kemampuan terbaiknya untuk meraih prestasi sekaligus berpeluang mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara pada STQ tingkat yang lebih tinggi. Penyelenggaraan STQ tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 bertujuan: 1. Menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. 2. Meningkatkan kualitas pembinaan qori
Qori'ah, Hafidh, Hafizah, serta peserta cabang lainnya. 3. Menyeleksi peserta terbaik yang akan dibina untuk mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat syiar Islam di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan STQ ini bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari siapa yang menang atau kalah. Lebih dari itu, momentum ini harus kita jadikan sebagai wahana untuk membumikan Al-Quran dan memperkuat syiar Islam di bumi Kuripan yang kita cintai ini. Hal ini sejalan dengan tema besar yang kita usung pada tahun ini, yaitu wujudkan generasi Qurani untuk HISU bangkit, religius, maju dan bermartabat. Melalui penyelenggaraan STQ tahun 2026, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap dapat terus menumbuhkan semangat membumikan Al-Quran, sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan generasi Qurani yang berakhlak dan berdaya saing. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebanyak 345 guru jenjang SD dan SMP di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengikuti Cambridge English Placement Test. Tes ini dilaksanakan untuk memetakan kemampuan bahasa Inggris para guru berdasarkan standar internasional. Persiapan memasuki pengimbasan sekolah berbahasa Inggris Batch 2, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Cambridge English Placement Test yang diikuti 345 guru jenjang SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Muhammad Anhar mengatakan pelaksanaan COPT ini menjadi tahapan penting untuk mengetahui kemampuan awal guru sebelum mengikuti program pengembangan kompetensi yang lebih terarah berdasarkan standar internasional. Ia menyebut hasil tes nantinya akan menjadi acuan penyusunan program pelatihan lanjutan termasuk Teaching Knowledge Test dan Cambridge English Language Teacher atau CELT, sehingga peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran. Hal ini diperuntukkan dalam rangka menyongsong penerapan Permendikdasmen 13 tahun 2025 tentang kurikulum jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen yang akan mewajibkan bahasa Inggris menjadi pembelajaran mata pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar di tahun ajaran 2027-2028 di tahun mendatang. Kami menyadari bahwa kompetensi yang distandarkan pada capaian pembelajaran ini tidak akan tercapai kalau tidak kita intervensi pada kemampuan pedagogi gurunya. Anhar menegaskan, peningkatan kompetensi guru merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas pendidikan di Hulu Sungai Tengah. Pemerintah daerah berharap melalui program ini semakin banyak sekolah di Hulu Sungai Tengah yang mampu mengembangkan pembelajaran berbahasa Inggris secara bertahap, yang dampaknya tidak hanya dirasakan guru tetapi juga peserta didik. Saudara, Hari Anak Nasional diperingati dengan berbagai kegiatan di seluruh penjuru negeri, tak terkecuali di Kabupaten Balangan. Salah satunya melalui seminar untuk mengingatkan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga tumbuh kembang anak. Seminar memperingati Hari Anak Sedunia dilaksanakan di Aula Mayang Maurai. Kegiatan ini menjadi wadah penyadaran bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pembinaan bagi generasi penerus bangsa. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Balangan, Muhammad Nur menegaskan, kasih sayang bukan hanya dari keluarga, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya sekedar memberi perhatian seremonial, melainkan melakukan tindakan nyata, seperti memastikan akses pendidikan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta pembinaan karakter yang baik. Diharapkan dengan adanya seminar ini tidak ada lagi bullying
bullying terhadap anak-anak, terutama anak-anak di sekolah. Anak-anak di sekolah sering terjadi bully oleh teman-temannya yang merasa lebih kuat terhadap anak-anak yang lemah. Kita harapkan dengan kegiatan ini tidak ada terjadi hal-hal yang demikian. Ketua Tim Rehabilitasi dan Konselor Adiksi BNNK Balangan, Arbainsah menyampaikan, peredaran narkoba yang menyasar anak-anak di wilayah Kabupaten Balangan kondisinya masih sangat memprihatinkan. Pihaknya akan terus berupaya mensosialisasikan tentang bahaya narkoba ke pelosok desa. Kasubsi Perdata dan Tun Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Balangan, Farah Tistana Bintang Alexa menambahkan, Kejaksaan akan terus berkontribusi dengan pihak-pihak terkait, bekerja sama untuk menyebarluaskan pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat umum bahwa setiap tindakan ada aturannya demi melindungi generasi muda. Kami akan selalu bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan pencegahan. Pencegahan kita juga harus memberitahu apa yang termasuk ke dalam bullying, apa yang termasuk ke dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, karena terkadang anak-anak itu tidak sadar mereka melakukan tindak pidana. Jadi di sini diharapkan dengan kami Kejaksaan, khususnya saya di bidang Datun, bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Balangan, di bawah naungan Pemda Balangan, juga kami akan melakukan sosialisasi bahwa apa yang dilakukan itu ternyata ada hukumnya. Pemerintah Kabupaten Balangan berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan, sehingga kesadaran masyarakat dalam melindungi anak semakin meningkat. Dari Balangan, Hairul, kontributor TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Tahun 2026, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan target produksi padi sebanyak 1,3 juta ton gabah kering giling. Sementara target produksi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung swasembada pangan berada pada kisaran 34 hingga 35 juta ton setara beras, dengan ditopang oleh kontribusi sentra-sentra produksi daerah. Pangan menjadi kebutuhan vital setiap bangsa. Memastikan kecukupan dan ketahanan pangan adalah keniscayaan. Upaya serius untuk kemandirian pangan dinarasikan dalam Astacita kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Berdasarkan data Bulog, target produksi gabah nasional tahun 2026 untuk mendukung swasembada pangan berada pada kisaran 34 hingga 35 juta ton setara beras. Target produksi ini dikontribusikan oleh daerah-daerah produksi, termasuk Kalimantan Selatan yang tahun 2025 berada di peringkat 12 nasional, dengan produksi 1.179.338 ton gabah kering giling, dan target produksi tahun 2026 1,3 juta ton. Di Kalimantan Selatan, daerah produksi terbesar ditempati Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut. Selain kawasan rawa di Banua 6, seperti Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara. Kegiatan produksi di bidang pertanian ini memang sangat kita perlukan, ya, terbukti di tahun 2025 kemarin dengan gerakan orkestrasi yang cukup masif itu, kita langsung bisa mendeklar bahwa Indonesia telah swasembada pangan, ya, termasuk Kalsel di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di regional Kalimantan, ya, Kalimantan Selatan sebagai championnya, winnersnya. Ya, jadi dari 5 provinsi di Kalimantan Selatan, produksi regional Kalimantan itu sebanyak 2.579.000 ton. Sementara yang disumbang oleh Kalsel adalah 1.179.338 ton. Nah, kalau kita hitung berarti share Provinsi Kalimantan Selatan terhadap regional Kalimantan sebesar 45,71%. Kita tertinggi di regional Kalimantan. Hal itulah yang menjadi concern kita dari pemerintah provinsi, bagaimana sektor pertanian ini bisa memegang peranan penting, ya,
Sudah terlihat di tahun 2025 bahwa struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan disumbang oleh sektor pertanian sebesar 11,95%. Kawasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat mendominasi wilayahnya. Berdasarkan data geografis Pemkab Hulu Sungai Utara, luas lahan rawa mencapai sekitar 89% dari total luas wilayah kabupaten, atau sekitar 892,7 km persegi dari luas total sekitar 907,49 km persegi. Sebagian besar dari kawasan ini merupakan jenis rawa lebak. Pengairan sistem polder ala bio yang dibangun sejak zaman Belanda menjadi salah satu model dalam upaya peningkatan indeks pertanian hingga IP 300. Di Waton 1 di area polder itu sudah nanam pada tanaman yang kedua. Memang sebagian besarnya masih ada yang belum bisa kita tanam menjadi 2 atau 3 kali tanam. Nah, kabar menggembirakan lagi adalah di Hulu Sungai Utara pada 2025 kemarin secara luas tanam itu growth atau tumbuh dari tanam sebelumnya di tahun 2024, yaitu pada 2024 kemarin kita bisa tanam hampir 13.000 hektar. Namun pada 2025 kemarin kita bisa tanam 17.600 hektar lebih. Dan alhamdulillah produktivitasnya juga sangat meningkat, yaitu dari 5,2 ton per hektar menjadi 5,4 ton per hektar. Jadi ini produktivitas yang sangat tinggi dan sangat membanggakan. Untuk pemanfaatan polder ala bio, kita menikmati yang pertama di sini karena di Waton 1 adalah itu mawar 3. Bisa di mawar 3 ini bisa sampai 3 kali tanam karena di Waton 1, dan sekarang ini sudah di Waton yang IP 200-nya 2 kali. Karena kita selalu memohon itu mudah untuk mengairi persawahan di sini. Sekitar untuk mawar 3 lahannya sekitar 22 hektar. Untuk rata-rata pendapatannya per hektarnya hasilnya sekitar 7 sampai 9 di sini. Karena sini bagus tanahnya masih kan. Iya, 1 kali tanam aja tanpa polder itu cuma 1 kali tanam di musim hujan aja. Tapi karena adanya polder ala bio bisa sampai 2 sampai 3 kali. Di Kalimantan Selatan, Bank Indonesia juga senantiasa memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Di antaranya dalam rangka menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memastikan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Termasuk di sektor pertanian, dengan pengembangan ketahanan pangan seperti model padi apung, yang turut dikembangkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan seperti di Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Sinergi dalam peningkatan luas tanam dan produksi gabah Kalimantan Selatan tahun 2026 antara pemerintah provinsi dengan kabupaten juga seirama dengan kebijakan ketahanan pangan secara nasional. Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI menetapkan Kalimantan Selatan bersama Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah penugasan khusus untuk optimalisasi produksi pangan dari Pulau Kalimantan, selain Papua Selatan dan Sumatera Selatan. Sehingga 2 provinsi di Kalimantan ini diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi dalam capaian produksi tahun 2026. Kalimantan Selatan dengan produksi padi mencapai 1,2 juta ton per tahun menjadi salah satu penyangga utama dalam menyuplai keperluan beras di regional Kalimantan. Tentu dengan potensi keunggulan komparatif ini menjadikan Kalimantan Selatan salah satu target dalam pembangunan kawasan swasembada pangan nasional.
Polder ala bio dengan pola atur tanam dan pengairan yang baik untuk indeks pertanaman dalam kontribusi ketahanan pangan Kalimantan Selatan. Selain meningkatkan produksi di sejumlah kabupaten penghasil, menjadi model serius upaya swasembada pangan di tengah ancaman krisis pangan akibat kekeringan dan masifnya alih fungsi lahan. Dalam data Bank Indonesia, perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan 1 2026, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,67% secara tahunan, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%. Hal ini tidak lepas dari upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan pangan, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat. Swasembada pangan dengan semangat untuk terus menanam menjadi spirit besar para petani di Kalimantan Selatan untuk terus mengolah lahan mereka menjadi bulir-bulir padi untuk menjaga kemandirian pangan nasional sesuai Asta Cita kedua. Dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Nita Aprilia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.